Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala min kalam Sayyidina al-Habib Muhammad bin Aidarus bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Zain al-Habshi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fi darain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ahlul bait mahfuzin wa man dakhal baitahum lihyatuhu fi at-tin lianna umurahum ala asas وتطهيرهم أزلي والمطهر ما يتنجس وفي وقائع الأحوال لهم أكثرها امتحانات لغيرهم ومن تأدب سلم ومن تعرض ندم. Di antara nasihat daripada Al-Habib Muhammad bin Aidarus, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang masuk ke rumah mereka, ke tempat mereka, ke ranah mereka, lihyatuh fitin, ini adalah istilah yang tawadhu, rendah dirilah kepada ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena segala urusan mereka itu didasari dengan pondasi yang kuat. Kemudian mereka Allah bersihkan dari azali, zaman azali, dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sucikan dan tidak mungkin akan menjadi najis karena Allah sudah menas di dalam Al-Qur'an, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wa fi waqa'il ahwal, kebanyakan keadaan para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul bait ketika berbuat sesuatu yang tidak seperti biasanya, itu adalah ujian bagi kalian yang bukan sadar. Siapa yang tetap menjaga adab kepada mereka, maka dia akan selamat. Siapa yang berpaling dari mereka, maka dia akan menyesal. Ya, kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri yang menegaskan banyak dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan ahlul bait. Di antaranya Rasulullah SAW beliau bersabda, ahibbullah lima yaghdukum bi min na'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbih. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah banyak memberi nikmat kepada kalian. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, cintailah aku karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad mengikat, cinta aku harus cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta orang ngaku cinta Nabi Muhammad tapi benci kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibn Arabi beliau berkata dalam syairnya, fala ta'dil bi ahlil baiti khalqan fa ahlul baiti hum ahlus siyadah fa budhuhum minal insani khusrun haqiqiyun wa hubbuhum ibadah. Maka tidak ada yang serupa dengan ahlul bait karena mereka adalah Allah jadikan tokoh yang ada di atas muka bumi ini. Siapa yang cinta mereka, maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang benci kepada mereka, maka dia adalah orang yang rugi. Begitu luar biasa orang-orang sebelum atau zaman dahulu mereka cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Syekh Sultanah yang dikenal dengan kewaliannya. Sampai dikatakan ziarah kepada Syekh Sultanah seperti haji. Galu ziarat habi hajja. Nah, dia pernah berkata, ya wailana ala gilli ta'zimina li ahlil bait. Celaka aku karena kurang menjaga sopan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, laukan fi lahmi dawa li ahlil bait la barraituhu lahum. Kalau seandainya anggota tubuhku bisa aku donorkan kepada keluarga Nabi Muhammad, bisa aku berikan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka aku akan berikan kepada mereka. Juga Syekh Fadl bin Abdullah sahibi syair, beliau berkata, kharajat minni kalimah hamidullah alaiha wa hi man la yuhasni dhan bi ahlil bait ma fihi khair. Aku mendapatkan satu ilham dari Allah Subhanahu wa taala, satu kalam yang menurut beliau katanya ini indah, yaitu siapa yang tidak menjaga husnudzan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada barokahnya.
Oleh karena itu siapa yang berpegang erat dengan ahlul bait, tapi ahlul bait yang dia ala thariqat aba'uhum, yang dia satu jalan dengan para salafnya, para kakeknya, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Rasulullah SAW beliau bersabda, ahlu baiti kasafinati Nuh, keluargaku seperti perahu Nabi Nuh. Man ragibahan aja, siapa yang masuk ke dalam perahu itu dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halak, siapa yang berpaling daripada perahu itu maka dia akan hancur. Dan sebetulnya banyak mengenai keluarga Nabi Muhammad. Insyaallah langsung akan dilanjut sama Nabi SAW beliau memesan kepada umatnya dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Semenjak kamu masih berpegang dengan dua hal ini, kamu nggak akan sesat, nggak keliru. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Habaib maksudnya. Ada riwayat hadis Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi. Berarti tiga hal yang dipesan dengan Nabi kalau dijamak ini dua hadis, Al-Quran, hadis dan Ahlul Bait. Al-Quran, hadis dan habaib. Habaib ini adalah ajarannya. Ketika ada sayyid yang menyimpang tidak sesuai dengan ajarannya, ini berarti kesalahan bagi dia. Kalau bahasanya oknum, bukan Ahlul Baitnya, oknumnya. Tapi ketika mereka adalah mengikuti jejak salafnya, maka mereka akan menjadi panutan. Mereka akan menjadi panutan, pegangi dia. Kamu nggak akan sesat insyaallah. Kenapa? Karena ini pesannya Nabi SAW. Karena itu kalau Anda membaca kitab, Anda ukur ini amalnya habaib apa enggak. Kalau ini amalnya habaib, insyaallah bagus deh. Kalau bukan, jangan. Yang dimaksud habaib yang mengikuti jejak salafnya. Ya. Mereka ikuti, maka kamu tidak akan sesat, kata Rasulullah SAW. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Ajaran Al-Quran dan ajaran keluarga Nabi ini enggak akan pisah. Sampai nanti ketemu ada telaga haudnya Rasulullah SAW. Nah karena itu Ahlul Bait ini adalah satu kebanggaannya umatnya Rasulullah SAW. Turunan Nabi. Turunan Nabi SAW. Karena itu man dakhal baitahu lihyatu fitin. Artinya kalau kamu tadi itu yang merasa alim, yang merasa ustadz, yang lainnya, kalau ketemu Ahlul Bait, habaib, yang mereka tadi itu juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli, tapi kamu tawadhu. Kenapa? Karena mereka hamilina sir ba'da nabiyihimi wa wurrathuhu akrim biha min wiratati. Mereka yang membawa sirnya Nabi. Mereka ada pewaris nasaban wa ilman wa halan wa taqwan. Baik itu nasab, ilmu dan takwa. Nah, karena itu ikuti mereka, maka kamu tidak akan sesat. Dan mereka mutahhar fil azal. Innama yuridullah lidhiba ankum rissa al-bait wa yutahhirakum tathira. Bukan karena disucikan di sini, tapi sudah di azal. Nah, karena itu syukur ya, alhamdulillah kita ada di Indonesia ini dikawal terus sama habaib. Ya, khususnya Pasuruan ini dikawal terus habaib. Karena itu jangan melenceng, jangan tidak ngikuti mereka, maka jaminan mereka Nabi menyatakan seperti Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh, yang naik selamat, yang enggak mau naik tenggelam. Nah, juga seperti kan nujum, seperti bintang, mereka juga kal anjumiz zuhuri, mithla ma jaa fis sunani, seperti bintang, wa bin najmi hum yuhtadun. Bintang itu akan memberikan petunjuk pada arah kepada tujuan, ya, kepada arah pada
pada tujuan. Mereka juga merupakan tsaqalain, dua pusaka, dua hal yang dipesankan oleh Nabi untuk umatnya, yaitu satunya adalah ahlul bait setelah Al-Qur'anil Karim. Karena itu tanya kepada mereka. Tanya, ini gimana ini ya? Hukumnya gimana ya? Bagaimana cara melakukannya ya? Tanya kepada ahlul bait. Ahlul bait yang dilengkapi dengan ilmu dan takwa. Tanya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah penerus Rasulullah SAW nasaban wa ilman wa taqwa. Nasaban wa ilman wa taqwa. Syukur alhamdulillah di Pasuruan ada Habib Alwi. Di Pasuruan ada juga Habib Ja'far, di Pasuruan juga ada Hadi, di Pasuruan juga ada Al-Walid. Banyak sekali ada di Pasuruan. Ini semuanya lambang, insyaallah mereka selalu bersama kita. Dan yang kita hadiri sekarang majelis ini semuanya mirip dengan majelis yang ada di Hadramut. Semuanya mirip. Di sana ada Hadrabaw Saudan, di sini ada. Di sana ada Maulid Samtud Durat, di sini ada. Di sana ada Maulid Syaraful Anam, di sini ada. Di sana ada Maulid Tiba, di sini ada. Di sana ada Hall, di sini juga ada. Di sana ada Hadra bin Zain sekarang ini, di sini ada. Di sana ada Hadra Ali bin Abdullah, di sini ada. Di sana ada Gilatu Ihya, di sini ada. Di sana ada Khatmul Bukhari, di sini semuanya ada. Siapa yang bawa itu semuanya? Hatta acara hall. Siapa yang bawa itu semuanya? Habaib yang ngajari kita semuanya. Yang kamu baca ratibnya habaib. Wirdul Latif, wirdnya habaib. Mereka semua yang berjasa kepada kita. Alhamdulillah, di sana ada burda, sini ada burda, semuanya ada. Semuanya ada, tinggal kita menyempatkan diri hadir, ambil berkah, ambil madat, ambil ini. Karena itu para sahabat mereka itu pesan cinta sama Ahlul Bait. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan apa? Urgubu Muhammadan fi ahli baiti. Perhatikan Nabi Muhammad itu di keluarganya. Kamu tidak kepingin khidmat sama Nabi? Pingin kan? Kamu kepingin khidmat sama Nabi, kepingin hadir di majlis Nabi, kepingin nyenangkan Nabi. Nabinya sudah meninggal, anak turunannya. Dekati mereka, hormati mereka, khidmati mereka. Itu sambung nanti sama khidmat kepada Nabi, sama dengan cinta kepada Nabi, sama dengan hormat kepada Nabi. La Islamu Abbas ahabbu ilayya min islami abi. Kata Sayyidina Umar, Islamnya Abbas ini, waktu itu Abbas pamannya Nabi belum masuk Islam. Ketika masuk Islam, senangnya Sayyidina Umar, ana mengharap Islamnya Abbas ini lebih daripada ana mengharap Islamnya bapakku sendiri. Kenapa? Lianna Islam Abbas ahab ilan Nabi min Islam abi. Karena Islamnya pamannya Nabi ini lebih menyenangkan Rasulullah dari Islamnya bapakku sendiri. Jadi mereka berusaha untuk menyenangkan Nabi lebih daripada menyenangkan dirinya sendiri. Begitulah kesempurnaan orang yang beriman. Karena itu salah sekali kalau menganggap bahwa Ahlul Bait ini adalah pesaing, Ahlul Bait ini adalah yang rusak, Ahlul Bait ini enggak ada. Ahlul Bait ini adalah orang yang mendapatkan imtihan setiap saatnya. Enggak perlu khawatir, enggak ada Ahlul Bait akan menyaingi, Ahlul Bait justru akan mengorbitkan. Ahlul Bait itu justru akan mengorbitkan antum semuanya. Mereka tadi itu adalah imtihan, tapi mereka juga sekaligus imtinan. Ya, menguji kamu untuk cinta. Cintanya kamu kepada Rasulullah diuji cintanya kamu dengan Ahlul Bait. Tapi ketika kamu mencintai, kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtinan, kamu akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap kita akan merendahkan antum. La, tidak ada semuanya. Kita akan menghormati lebih daripada antum menghormati kepada kita. Kita akan selalu memperhatikan muhibbin lebih daripada muhibbin perhatikan kepada kita. Sekali lagi, yang dalam thariqah. Tapi kalau mereka ada oknum-oknum yang salah, itu adalah mereka perlu diatasi dengan hukum yang sudah ada. Tapi ketika mereka mengikuti salafnya, mereka adalah a'immah, mereka adalah huda, mereka adalah muqtada bihim, mereka orang yang patut untuk dijadikan pemimpin, petunjuk, pembimbing kepada kita semuanya. Wallahu a'lam.